Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman dari kolom komentar ya, yang mana beliau bertanya penyebab utama atau penyebab yang paling banyak itu sebenarnya dari tingkat kematiannya itu dari aspek suhu, kepadatan, atau dari apa. Oke, saya akan membahas insya Allah ya sebisa dan sedetail mungkin ya. Nah, ini yang saya alami di kandang ternak saya ya teman-teman. Jadi di sini saya sifatnya tidak ada maksud untuk menggurui atau paling benar sendiri. Saya hanya sifatnya berbagi sharing dan berbagi informasi ya teman-teman. Karena saya udah hampir 2 tahun dalam melakukan ternak kecil-kecilan lah, dari usaha ulat Jerman, ulat Hongkong, dan ulat kandang ya teman-teman. Saya masih fokus ternak saya untuk kebutuhan pakan ternak saya ya teman-teman. Semoga tahun depan saya bisa menjual keluar ya teman-teman, dan induknya mencukupi. Oke, sebelum ke pembahasan ya teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini, barangkali bisa bermanfaat buat orang lain. Dan selalu dukung channel ini ya teman-teman, supaya saya selalu semangat dalam membuat berbagai video ya teman-teman, khususnya terkait dengan seputar dunia hewan. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan ya teman-teman beberapa kotak ulat Jerman ya teman-teman. Beberapa kotak ulat Jerman ini saya nanti akan jelaskan satu persatu dari aspek penyebab kematiannya ya teman-teman. Nah, kalau saya membaca di kolom komentar tersebut yang tadi dijelaskan, sebenarnya faktor mana yang paling dominan, atau faktor mana atau faktor utama yang bisa menyebabkan tingkat kematiannya paling tinggi. Oke ya teman-teman, kalau menurut saya, pengalaman saya, sebenarnya yang disebutkan di kolom komentar itu baik suhu atau kepadatan itu merupakan salah satu faktor ya, salah satu faktor penyebab tingkat kematian dari ulat Jerman teman-teman ya. Nah, ulat biasanya selain dua faktor tadi, ada telat makan, terus telat makan atau pemberian pakan ya, terus dari hama ya. Media itu juga sama, bisa mempengaruhi tingkat kematian dari dari ulat Jerman itu sendiri. Tapi kalau medianya disangrai itu masih kategori aman teman-teman. Oke, fokus ke pembahasan. Tadi yang disebutkan bahwa dari tingkat kepadatan dan suhu. Kalau untuk di kandang saya, untuk suhu ya teman-teman. Oke, suhu itu biasanya kalau jam 12 siang itu hampir kadang bisa mencapai 33 derajat Celcius. Itu kondisi-kondisi tertentu tapi teman-teman, karena saya punten di depan jalan raya Pantura persis
di depan jalan Pantura Raya persis. Di depannya lagi ada rel kereta api 2 jalur. Jadi ya agak cukup lumayan panas ya teman-teman kalau kita bicara suhunya ya. Sebenarnya bicara kalau ideal ya sebenarnya tidak ideal ya kalau kita bicara terkait dengan keidealan. Namun alhamdulillah selama ini saya masih di jalur aman teman-teman. Jadi aman. Nah, itu kan tadi saya bilang kadang bisa mencapai suhunya itu 33 derajat. Nah, tergantung kondisi tertentu. Nah, namun biasanya saya itu menyiasatinya itu dengan pemberian minum teman-teman. Dengan pemberian minumnya agak lumayan banyak. Karena apa? Kadang saya pagi ngasih 3 atau 2, sore hari itu sudah habis. Makanya kadang sore hari saya kasih lagi. Nah, itu untuk mengkondisikan kondisi di boxnya ya teman-teman, supaya tidak terlalu panas. Nah, selain itu ini saya juga ini ya teman-teman, jadi ada sirkulasi udara masuk teman-teman, nanti keluar lagi ya. Jadi perputarannya itu luas teman-teman. Nih, udara masuk ya kan, nih teman-teman, udara masuk terus kemudian udara keluar lagi ya teman-teman. Nah, itu ya. Jadi kalau dari aspek sirkulasinya di sini alhamdulillah cukup bagus teman-teman. Nah, ini sama ya teman-teman, ini saya nggak full papan, ini nggak full papan teman-teman, ini nggak full papan. Jadi ada sisi kanan dan sisi belakang itu sirkulasi, tempat untuk sirkulasi udaranya teman-teman, pergantiannya. Jadi tidak di dalam kandangnya itu tidak terlalu panas ya, suhunya ya aman, masih dalam kategori normal. Oke ya. Nah, ini adalah suhu, dan alhamdulillah selama ini sih saya tidak mengalami tingkat kematian yang diakibatkan karena suhu teman-teman. Oke ya. Nah, yang kemarin ada tingkat kematian adalah karena kepadatan teman-teman. Nah, ini ya, saya menggunakan box teman-teman, menggunakan box. Nah, otomatis box ini tahu sendiri ya. Nah, ini sirkulasi hanya segini, lubang-lubangnya hanya segini ya. Nah, ini teman-teman, ini oke ya. Ini kemarin saya memang telat memisahkan ya teman-teman, telat memisah atau membagi dengan beberapa kotak, yang akhirnya terjadi kematian teman-teman. Matinya sih awalnya lemas 3, 2, 4 ya. Nah, karena saya tidak memisahkan yang mati-mati itu, ya akhirnya merambat teman-teman, menular ke teman-teman yang lainnya ya. Nah, ini dari tingkat kepadatan ya teman-teman. Nah, ini saya seringnya telat memisahkan. Oke teman-teman, ini pun alhamdulillah tingkat kepadatannya agak cukup banyak ya teman-teman. Ini dengan ukuran kotak segini teman-teman ya, ini lumayan teman-teman, banyak. Kalau kita bicara tingkat kepadatan ya, ini sebelum saya bisa ambil dengan buat beberapa indukan, ini cukup padat teman-teman. Nah, tapi saya solusinya apa teman-teman?
saya ini udara sirkulasinya bagus ya, udara sirkulasinya bagus ya kan, jadi perputakannya bagus. Nah yang kedua adalah pakan teman-teman, jangan sampai pakan kita pemberiannya telat teman-teman, karena jujur teman-teman, nah ini teman-teman, ini sama teman-teman, ini saya telat pemberian pakannya teman-teman. Nah ini akhirnya dimakan sama temennya ya, dimakan teman-temannya. Ini juga sama padatnya, tingkat kepadatannya sama, tapi apa, akhirnya dimakan sama teman-temannya ya, dimakan sama teman-temannya. Ya udah akhirnya nular nih. Ini ada yang mau lemes lagi nih teman-teman, ini teman-teman lemes, ini sama lemes, ini sama lemes, ini sama lemes. Ini kalau seperti ini biasanya saya kasihkan ke burung murai teman-teman, daripada mati ya nanti akan menular ke teman-teman yang lainnya. Ini awalnya saya telat kasih makan, ini padat memang juga sama ya, makanya ini saling keterkaitan teman-teman. Jadi apa ya, boleh padat asalkan sirkulasinya bagus, boleh padat asalkan pakannya juga tercukupi, tersedia bagus, insya Allah aman gitu ya teman-teman. Terus boleh suhunya panas pun, yang penting sirkulasi pertukaran udaranya juga bagus, insya Allah aman teman-teman, terhindar dari kematian teman-teman. Jadi bukan cuman apa ya, paling banyak mana sih disebabkan kepadatan atau suhu, enggak bisa paling banyak karena salah satu faktor itu. Karena apa, itu adalah merupakan salah satu faktor penyebab kematian dari ulat Jerman itu sendiri teman-teman. Jadi masih keterkaitan teman-teman ya. Yang penting teman-teman menjaga sirkulasi udara ya, terus jumlah stok pakannya, terus tingkat kepadatannya juga diperkirakan. Kalau memang mau jumlah stok padat, jumlah dalam box itu padatannya tinggi, ya diperkirakan juga sirkulasinya. Karena apa, dia juga akan berdesak-desakan dalam memperoleh oksigen teman-teman, dalam memperoleh oksigen, dalam memperoleh makanan. Jadi harus diperhitungkan semuanya ya teman-teman. Nah ini kan akhirnya saya ambil teman-teman, ambil ke sini untuk calon indukan teman-teman. Nah ini contohnya ya, ini kemarin mati, saya iseng ambil. Nah ini mati, ini mati kan. Yang ini posisinya sama persis seperti ini, diambil seperti ini, akhirnya mati teman-teman. Nah ini juga mati. Oke teman-teman, seperti itu saja ya teman-teman. Mohon maaf barangkali jawabannya kurang memuaskan ya teman-teman. Ini bentuk salah satu pengalaman di kandang saya teman-teman. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tetap semangat untuk teman-teman dalam berbudidaya ulat Jerman, dan semoga menjadi bos ulat Jerman teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.